السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم kepada seluruh jamaah yang hadir, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada seluruh kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat. Sekecil apapun nikmat itu kita wajib syukuri. Sebab Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsira wa man lam yashkurin nasa lam yashkurillaha." Barang siapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, maka dia tidak akan bersyukur dengan yang banyak. Dan barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Ikhwani fid din, azakumullah, kita wajib bersyukur atas semua nikmat. Antum menuntut ilmu ini nikmat yang besar. Antum diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah, nikmat yang besar. Maka nikmat yang besar, nikmat Islam, nikmat sunnah itu wajib kita pelajari. Bukan sekedar penisbatan diri bahwa saya Islam, saya mengikuti sunnah, atau pakai spanduk sunnah atau segala macam. Itu nggak ada manfaatnya. Tapi yang manfaat kita belajar dan belajar, nuntut ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesempatan untuk thalabul ilmi. Gunakan kesempatan ini. Banyak orang-orang yang terhalang tidak nuntut ilmu, banyak, jutaan manusia. Antum bersyukur kepada Allah. Antum termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah. Untuk apa? Untuk belajar, untuk nuntut ilmu. Maka gunakan kesempatan ini untuk terus belajar dengan ikhlas karena Allah, dan terus belajar dengan niat untuk mengamalkan ilmu itu, dan terus belajar untuk memahami Islam yang benar, dan terus belajar untuk kita mengajarkan kepada istri dan anak-anak kita Islam yang benar. Itu kewajiban kita. Jangan disibukkan yang lain. Kesibukan yang paling bermanfaat, kesibukan dengan ilmu. Dan itu yang dicontohkan oleh salafus saleh. Mereka nggak ada yang sibuk dengan yang lain, sibuknya dengan ilmu. Ilmu dan ilmu gitu. Nggak sibuk dengan berita, nggak sibuk dengan gosip, nggak sibuk seperti sekarang donasi, nggak ada itu.
sibuk dengan ilmu dan ilmu, belajar. Antum lihat, antum sudah pernah baca atau mungkin antum punya kitabnya atau udah baca atau belum? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Musnad Imam Ahmad, Sunan Abi Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Lah mereka bisa seperti itu, nulis itu, ya belajar siang dan malam. Begitu juga para imam yang lainnya. Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah, berapa ratus kitabnya, Al-Imam Ibnu Qayyim, sibuk mereka dengan belajar. Apa mereka nggak ngurusin umat? Ngurusin umat. Yang paling perhatian kepada umat Islam adalah orang-orang yang belajar Quran wa sunnah ala fahmi salam. Mereka punya perhatian, mereka punya kepedulian kepada umat. Orang yang paling peduli kepada umat ini adalah orang-orang yang berjuang, berjihad untuk menegakkan agama ini, belajar Al-Quran wa sunnah ala fahmi salam. Peduli. Mereka peduli untuk apa? Mengajarkan Quran dan sunnah. Bukan peduli kemanusiaan, bukan peduli dengan uang. Antum mengajarkan orang sampai paham tentang la ilaha illallah, itu lebih utama dari dunia dan seisinya. Antum mengajarkan orang bagaimana berwudu, itu lebih utama dari dunia dan seisinya. Antum mengajarkan orang bagaimana sholat yang benar, lebih utama dari semuanya. Bukan uang. Bukan. Kalau soal ada orang miskin, ada orang susah, itu merupakan apa? Ujian dari Allah. Allah uji mereka. Tapi kita yang disibukkan orang seperti itu. Semua sudah dikasih rezekinya oleh Allah. Yang bagian itu ada yang ngurus. Tapi bagian kita sebagai talibul ilm harus belajar dan belajar. Ini perlu diingatkan, banyak para ustadz juga yang sibuk dengan yang lain. Pelajar sibuk dengan yang lain. Sibukkan dengan ilmu. Antum baca Quran tiap hari. Antum baca kitab-kitab para ulama tiap hari. Antum baca buku-buku, tamatkan. Belajar dan belajar. Terus memberikan manfaat kepada siapa? Ya kepada istri, kepada anak, kepada keluarga, kepada teman-teman kita yang punya kedudukan, dia kepada orang-orang di bawahnya. Antum punya pegawai, antum harus ajarkan pegawai antum itu bagaimana Islam yang benar. Wajib antum ajarkan. Bukan sibuk dengan donasi. Sekarang ada orang sakit sibuk, ada orang meninggal sibuk. Ini kebodohan, ketololan. Yang urus pasti ada, bukan nggak ada yang urus. Kita wajib bantu, tapi tidak seperti itu caranya. Secara pribadi kita bantu antum dengan uang antum sendiri untuk berjuang dengan agama ini. Bukan uang orang. Ini fitnah. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal, kata Nabi SAW. Setiap umat ada fitnahnya. Fitnah umatku masalah apa? Harta. Jangan masuk di sini fitnah. Yang Nabi khawatir kepada umatnya, dibuka ini pintu-pintu dunia ini. Itu yang Nabi khawatir. Nabi tidak pernah khawatir umatnya fakir. Nabi nggak pernah khawatir umatnya miskin. Tidak pernah khawatir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda SAW, mal faqra akhsha alaikum walakin akhsha an tubsata dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Kata Nabi SAW, aku nggak takut, aku nggak khawatir kalian fakir. Nabi nggak khawatir kalian fakir miskin. Nabi nggak khawatir pada umatnya. Tapi yang aku khawatir, dibukakan pintu dunia atas kalian. Kemudian kalian kejar-kejar masa dunia. Kemudian dunia itu membinasakan kalian sebagai membinasakan orang-orang sebelum kalian. Ini yang seperti ini harus betul-betul kita ingat. Para sahabat hidupnya apa adanya, fakir. Lebih fakir dari kita sekarang ini para sahabat. Fakir luar biasa. Tapi mereka nggak pernah minta-minta. Nggak sibuk dengan uang, tidak. Hidup mereka untuk ibadah, mereka hidup mereka untuk ilmu, mereka hidup mereka untuk mendakwakan ilmu ini. Itu sibuk, itu kesibukan yang bermanfaat. Tidak seperti sekarang kesibukan yang nggak ada manfaatnya, sama sekali nggak ada manfaat. Yang bisa dijalankan oleh orang-orang umum, bahkan juga oleh orang-orang fasik, kok kita yang jalankan? Saya mau tanya kepada antum, ketika ada bencana, ada musibah, orang yang nolong itu ada nggak orang-orang fasik? Ada.
Ada nggak orang-orang jahat? Ada. Orang-orang zolim? Ada. Biarkan mereka bantu. Kita sibuk dengan apa? Bagaimana mengajarkan mereka tentang Islam, mengajarkan mereka bagaimana mereka mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Itu tugas kita sebagai pelajar, sebagai talibul ilm. Tugas kita sebagai dai. Bukan tugas kita sibuk dengan uang, fitnah. Dan umat kalau sibuk dengan uang pasti binasa, pasti itu. Nabi pernah megang dinar dan dirham. Inna hadzal dinara wa dirham ahlaka man kana qablakum fahuma muhlikakum. Dinar dan dirham ini telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Dua ini akan membinasakan kalian. Kata Nabi, membinasakan kalian. Nabi sudah menyebutkan demikian. Rasulullah SAW, harta ini akan membinasakan kalian. Jangan disibukkan dengan itu. Rezeki sudah dibagi sama Allah. Rezeki kita nggak dimakan sama orang lain. Rezeki orang lain nggak dimakan oleh kita. Semua dibagi sama Allah. Dan Allah Maha Adil dan Allah Maha Sayang. Ketika Allah memberikan cobaan, ujian, musibah, itu cobaan. Supaya apa? Kita tambah dekat kepada Allah. Supaya kita minta ampun atas semua dosa-dosa kita. Supaya kita merubah apa yang salah dari diri kita ini. Itu ujian. Gitu. Jangan disibukkan dengan ujian yang lain lagi. Masing-masing kita punya ujian, cobaan. Maka kita tambah dekat dengan Allah. Bukan tambah kemudian kita tambah fitnah lagi. Sekarang tambah fitnah. Akhirnya apa? Dengan cara-cara seperti itu menimbulkan banyak pengkhianat dalam Islam ini. Orang-orang yang tidak amanah. Orang-orang yang mengambil harta manusia. Asalnya harta manusia itu halal atau haram? Haram. Al-aslu fi amwalin nasi haram. Asal pada harta manusia haram. Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Ini Nabi ulang-ulang dalam hajatul wada. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram di antara kalian sebagaimana haramnya hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Dan itu berulang-ulang. Hadis sahih Al-Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Haram. Maka jangan dimakan harta orang itu. Lebih baik kita hidup dengan apa adanya. Jangan minta belas kasihan pada manusia, jangan. Allah sedang menguji kita. Allah sayang nggak sama kita? Sayang. Ketika kita disempitkan rezeki kita oleh Allah, Allah yang memberikan kesempitan siapa? Allah. Allah menyebutkan dalam berapa ayat, ini bukan satu ayat. Inna Allah yasutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Bukan satu ayat, berayat-ayat dalam Al-Quran. Beberapa ayat. Allah meluaskan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah menjempitkan. Disempitkan sama Allah. Tapi Allah tahu tentang hambanya. Agar mereka mengimani, agar ditambah dekat dengan Allah Ta'ala. Itu ujian. Ujian. Jadi jangan kemudian kita sibuk dengan yang lain, sibuk dengan uang, sibuk. Jangan. Wajib mencari nafkah, wajib mencari nafkah. Wajib. Tapi jangan sampai kita terfitnah dengan harta ini. Ini fitnah yang luar biasa. Nabi sudah sebutkan membinasakan orang-orang sebelum kalian. Kita jangan sampai binasa. Jangan dengan sebab itu. Rugi. Dengan sebab uang kita ribut. Dengan sebab uang mati. Ya Allah, rugi. Kita harus mati untuk menegakkan agama ini dalam mentauhidkan Allah. Itu baru kenikmatan. Sibukkan dengan ilmu. Mati dalam tuntut ilmu, itu kenikmatan. Sibukkan dengan ilmu. Antum talibul ilm, sudah dipilih sama Allah. Kalau seandainya antum kan nuntut ilmu, antum jadi seperti orang-orang umum yang nggak ngerti agama sama sekali. Nah, sekarang ada orang yang nuntut ilmu sama dengan orang awam, nggak ngerti agama sama sekali. Sibuk dengan permainan, sibuk dengan jalan-jalan, sibuk dengan segala macam sudah. Yang gak ada manfaat sama sekali. Orang berilmu, dia harus lihat manfaat atau tidak. Kan saya sudah bawakan panjang lebar tentang hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Semua yang bermanfaat. Apakah itu muharramat, apakah itu makruhat, apakah itu mutasyabih atau syubuhat atau mubahat, tinggalkan yang gak bermanfaat. Semua tinggalkan, yang haram, yang makruh, yang syubhat,
yang mubah, yang nggak manfaat, tinggalkan semuanya. Nabi SAW bilang, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Kalau nggak manfaat, tinggalkan apa aja. Apakah berupa perkataan, perbuatan, kegiatan, dan yang lain, nggak ada manfaat, tinggalkan. Banyak kegiatan kita yang nggak ada manfaat. Kadang-kadang kesibukan dia yang nggak ada manfaatnya. Ya nonton, ya gosip, ya lihat HP berjam, nggak ada manfaatnya. Ada yang sibuk jalan-jalan untuk makan-makan segala macam, bukan sibuk belajar. Kalau ngaji nggak mau dia, tapi kalau makan-makan datang semuanya. Banyak seperti itu. Sibukkan dengan ilmu, sibukkan dengan ilmu. Itu orang beriman, dan itu yang paling nikmat. Jadi ini pesan saya untuk saya sendiri, untuk antum juga, dan untuk semua yang dengar kajian ini. Sibukkan dengan ilmu. Udah paling nikmat sudah, sibuk dengan ilmu. Makanya Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW merupakan nikmat yang paling besar. Al-Quran wa sunnah, ini nikmat yang paling besar. Allah menyebutkan wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan karunia Allah kepada engkau Muhammad sangat besar. Setelah Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad Al-Quran dan sunnah, nikmat yang paling besar, nikmat ini, nikmat yang paling agung, nikmat ilmu. Maka berpegang terus kita dengan ilmu ini, dan permintaan kita setiap hari gak pernah tinggal itu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, amal yang terima. Dan kita sudah tahu bagaimana hadis Muslim dan juga Ahmad dan yang lainnya, Nabi bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan ke surga. Kesibukan yang paling bermanfaat ilmu sudah membawa ke surga, itu sudah. Jangan disibukkan dengan yang lain, sibukkan dengan ilmu, belajar, belajar, belajar. Gitu. Karena itu banyak udah kesibukan kita, nggak sadar kita nih sibuk dengan semua. Sibuk dengan kepengurusan, sibuk dengan organisasi, sibuk dengan yayasan, sibuk dengan pertemuan-pertemuan yang nggak ada manfaat sama sekali. Sibuk dengan ilmu. Para ulama itu waktunya sangat berharga. Lebih bagus dia membaca, menulis, itu manfaat buat dia. Gitu. Nggak sibuk dengan sekarang, ini sibuk dengan yang nggak ada manfaat sama sekali udah. Rugi nanti kita, nyesal nanti kita. Amal kita cuma sedikit, dosa kita sudah banyak. Jadi ini nasihat antum perhatikan gitu. Antum sibuk dengan ilmu. Hatta antum yang nuntut ilmu, yang belajar duduk, tetap antum sampai rumah buka lagi. Saya ini habis ngajar, pulang buka lagi. Dari saya mengajarkan. Enggak langsung taruh, enggak. Dari apa yang saya sampaikan mungkin ada yang salah, ada yang keliru. Buka lagi kitabnya. Mungkin yang ketinggalan saya catat lagi. Sibuk dengan ilmu. Para ulama seperti itu. Sibuk dengan ilmu. Enggak sibuk dengan yang lain. Jadi itu harus perhatikan itu. Kemudian perhatikan bahwa ilmu itu agung, ilmu itu besar, ilmu itu manfaat. Bagaimana ilmu itu meresap dalam diri kita, Al-Quran wa Sunnah itu, sehingga itulah yang berjalan, yang membuat kita membawa kepada kecukupan hidup, ketenangan hidup, ketentraman, qanaah, puas dengan rezeki yang Allah berikan, dan segala macam. Itu harus pengaruh dalam kehidupan kita. Gitu. Nggak sibuk dengan dunia. Kalau orang nuntut ilmu dan belajar, dunia ini nggak ada arti apa-apa. Dunia ini hina di mata dia, sebagaimana hinanya dunia ini di mata para ulama ahlu sunnah. Gak ada harganya dunia ini. Karena itulah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dunia nggak ada harganya. Bahkan Nabi menyebutkan dunia apa? Ala inna dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa aliman wa muta'alliman. Nabi SAW menyebutkan, ketahuilah bahwa dunia ini mal'un, dilaknat oleh Allah, dan dilaknat apa yang dalamnya, kecuali zikir kepada Allah, mengerjakan apa-apa yang dicintai oleh Allah, yaitu orang yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Yang keempat, orang yang belajar terus nuntut ilmu, itu terhindar dari laknat Allah. Makanya sibukkan dengan ilmu. Ini
mukaddimah yang mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Sekarang kita lanjutkan kajian kita dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang kita masuk poin yang ke-48. Di poin yang ke-47, antum perhatikan, di poin yang terakhir yang ke-6, antum ulang lagi itu. Kajian yang pekan lalu, yang terakhir antum ulang lagi. Dan yang mendengar juga ulang lagi. Bagaimana kita bisa untuk merubah keadaan yang ada dengan kita merubah diri kita dulu sendiri. Perbaiki akhlak kita, perbaiki tauhid kita, perbaiki muamalah kita dengan Allah dan muamalah kita dengan manusia. Perbaiki itu. Harus kita perbaiki. Karena banyak yang rusak muamalah kita. Perbaiki. Kemudian setelah itu kita perbaiki keluarga kita, istri, anak. Baru akan tegak agama ini. Baru akan tegak hukum Islam di muka bumi ini. Antum ulangi lagi, antum murajaah lagi. Poin yang terakhir pada pekan yang lalu. Supaya enggak sia-sia kajian kita. Antum berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan. Sekarang kita masuk poin yang ke-48. Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti sunnah Rasulullah SAW secara lahir dan batin. Ini saya ambil dari At-Tanbihat Al-Latifah ala mahtawat alaihi al-aqidah al-wasitiyah oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau menjelaskan termasuk jalan Ahlussunnah wal Jamaah yaitu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara lahir dan batin, dan mengikuti jalannya orang-orang yang terdahulu dari kaum muslimin, muhajirin dan ansar. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 100, "Was-sabiquna al-awwalun من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم." Dan orang-orang terdahulu lagi yang pertama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Dalam surah At-Taubah ayat 100. Ini ayat ini pernah saya bawakan tentang kewajiban mengikuti manhaj salaf. Antum lihat tentang ayat ini di halaman 102, 103 di buku ini. Di bab yang kelima, kewajiban ittiba kepada salafus saleh. Kewajiban kita mengikuti salafus saleh. Allah menyebutkan والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Dan orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar. Arti muhajirin adalah orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, itu muhajirin. Ansar adalah orang-orang Madinah yang mereka berbaiat kepada Rasulullah SAW, yang mereka membela Rasulullah SAW. Allah yang menyebutkan dalam Al-Quran tentang muhajirin, artinya orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan Allah juga sebutkan dalam surah Al-Hasyr di ayat yang ke-8 tentang muhajirin, di ayat yang ke-9 tentang ansar, di ayat ke-10 tentang orang-orang yang sudah mereka, yang mendoakan mereka. Kita melihat dalam surah Al-Hasyr.
Artinya orang-orang yang terdahulu dari kalangan Muhajirin Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah redha kepada mereka. Yang menunjukkan bahwa Allah redha kepada Muhajirin Ansar. Allah redha kepada Muhajirin dan Ansar. Maka orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, artinya sesudah mereka, sesudah sahabat, yaitu tabi'in, sesudah tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya yang mengikuti manhajnya para sahabat dengan baik, maka Allah akan redha kepada mereka. Artinya kalau mereka mengikuti para sahabat radhiyallahu ajma'in, maka mereka diridhoi oleh Allah. Makanya sahabat disebutkan seperti Abu Hurairah radhiyallahu an, kemudian Abu Darda radhiyallahu an, Abu Dzar radhiyallahu an, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semua disebutkan dengan redha. Kenapa? Allah sebutkan radhiyallahu anhum wa radu an. Apa yang ketika mereka hidup dan juga nanti apa yang terjadi sesudah wafatnya Rasulullah SAW, Allah sudah tahu dan Allah sudah redha kepada mereka. Allah tahu tentang hati mereka dan Allah redha kepada mereka. Jadi apapun yang terjadi sesudah wafatnya Rasulullah, tetap Allah redha kepada mereka karena Allah sudah tahu tentang hati mereka. Untuk melihat lagi bahwa Allah redha kepada para sahabat di dalam surah Al-Fath. Untuk melihat dalam surah Al-Fatah, Allah menyebutkan bahwa Allah itu redha dan Allah tahu tentang hati mereka. Di ayat 18, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Allah telah redha kepada orang-orang mukmin tatkala mereka membaiatmu di bawah pohon. Allah mengetahui tentang hati mereka. Allah turunkan sakinah atas mereka dan Allah memberikan balasan mereka dengan kemenangan yang dekat. Artinya Allah sudah redha. Artinya apapun yang terjadi sesudah wafatnya Rasulullah, Allah tetap redha dengan para sahabat. Maka Nabi bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina lahum. Artinya sebaik-baik manusia pada masaku, kemudian sudahnya, kemudian sudahnya. Artinya para sahabat radhiyallahu ajmain, Allah sudah redha dan Allah tahu tentang hati mereka. Kalau seandainya ada terjadi seperti yang terjadi pada zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ada kisahnya tentang perang Jamal, perang Siffin, itu ijtihad seorang hakim, dan ini sudah kita bahas hadisnya. Kalau dia benar mendapatkan berapa ganjaran? 2. Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajrani wa idza ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid. Hadis Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Karena mereka para sahabat adalah mujtahidun, orang-orang yang berijtihad. Kalau mereka benar dapat 2, kalau mereka salah dapat 1. Allah sudah redha kepada mereka. Enggak boleh dicela, enggak boleh dicaci maki. Makanya sesatnya Syiah dan sebagian keluar dari Islam ya karena mereka mencaci maki para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Bahkan yang mereka caci tokohnya para sahabat. Berarti mereka ini bukan dari Islam. Memang pendirinya siapa? Abdullah bin Saba al-Yahudi la'natullahi alaihi, la'ainullahi alaihi bin Saba. Itu dia yang bikin atau membuat sekte Syiah yang dicaci oleh sahabat Abu Bakar dan Umar, yang Allah sudah redha, yang Allah sudah jamin mereka dengan sorga. Jadi ini bukan dari ajaran Islam, nggak mungkin itu sekte dari Islam. Sebagian keluar dari agama Islam karena mereka bukan Islam. Setiap hari mereka melaknat para sahabat, setiap hari, dan melaknat ummahatul mukminin, mereka laknat.
Allah sudah redho, maka kita wajib redho pada mereka. Dengan apa? Dengan mengikuti jejaknya mereka. Karena jejak mereka yang terbaik sudah. Karena Allah sudah memerintahkan kita untuk mengikuti mereka. Walladzina taba'uhum biihsan. Dan orang mengikuti mereka dengan kebaikan. Artinya kita baik mengikuti mereka, mengikuti apa yang dibawa oleh mereka, yang mereka berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah. Allah redho. Kemudian Allah sediakan bagi mereka surga. Balasannya dengan kita mengikuti Quran wa Sunnah ala fahmi salaf, balasannya surga. Surga. Allah sediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Itu kemenangan yang besar. Dan antum perhatikan di dalam Al-Quran, Allah sudah menyebutkan dengan jelas tentang surga. Allah sebutkan tentang neraka jelas. Dan jalan-jalan menuju surga Allah sebutkan dengan jelas. Jalan-jalan menuju neraka Allah sebutkan dengan jelas. Artinya kalau orang baca Al-Quran, ini Al-Quran hak. Orang mengingkari satu huruf saja kafir dia. Makanya kita mengimani semua dari isi Al-Quran ini. Al-Quran berulang-ulang, ratusan ayat, ribuan ayat. Allah menjelaskan tentang surga, Allah jelaskan tentang neraka, agar manusia ini berhati-hati, agar mereka betul-betul berusaha bagaimana untuk masuk surga. Allah sebutkan kenikmatan surga dengan detail dalam Al-Quran dan juga dengan Sunnah. Supaya apa? Supaya manusia ini rindu kepada surga. Dan manusia betul-betul berusaha beramal dan bersungguh-sungguh melakukan amal soleh untuk surga, bukan untuk dunia, bukan buat pamer, bukan. Ikhlas karena Allah untuk mencapai surga. Dan Allah sebutkan tentang neraka dengan jelas semuanya. Bahkan juga tokoh-tokoh mujrimin Allah sebutkan dengan jelas. Sampai Allah mengatakan, Allah berfirman, wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin, dalam surah Al-An'am. Wa kadzalika nufassilu, kami jelaskan ayat-ayat kami supaya apa? Jelas jalannya siapa? Orang-orang yang jahat. Jadi antum enggak usah bingung jalannya orang-orang jahat, Allah sudah jelaskan dalam Al-Qur'an lengkap. Makanya jalan orang yang masuk surga pun Allah jelaskan lengkap. Yang masuk neraka Allah juga jelaskan. Tinggal kita menempuh. Allah sudah tunjuki dua jalan. Wahadainahun najdain, kami tunjuki dua jalan. Nah, ketika Allah menyebutkan tentang surga, maksudnya orang beriman rindu kepada surga, berusaha dengan keras bagaimana untuk bisa masuk ke dalam surga. Lakukan amal-amal soleh yang semuanya ikhlas karena Allah, bukan riya, bukan pamer. Bukan. Tapi dengan kesungguhan dia melakukan amal-amal soleh. Ayat ini, ayat tersebut sebagai hujjah bahwa manhaj para sahabat adalah benar. Manhaj para sahabat radhiyallahu anhum adalah benar. Orang yang mengikuti mereka akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan disediakan bagi mereka surga. Mengikuti manhaj mereka adalah wajib atas setiap mukmin. Kalau tidak mau mengikuti, maka mereka akan mendapatkan hukuman dan tidak mendapatkan keridhaan Allah. Hal ini harus diperhatikan. Ini dari kitab Basair Dzawi Syarab bisyarah Marwiyati Manhajis Salaf. Kemudian selanjutnya kita bahas lagi poin yang ke-48 lagi. Mereka Ahlussunnah wal Jamaah mendahulukan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dari semua perkataan manusia yang ada. Mendahulukan petunjuk Nabi Muhammad SAW daripada petunjuk semua orang. Maka yang demikian inilah mereka disebut dan atau dikatakan dikatakan ahlul Quran wa sunnah. Artinya ahlul Quran wa sunnah, orang yang mengikuti Quran dan sunnah. Mereka dikatakan juga ahlus sunnah wal jamaah karena mengikuti sunnah dan mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum. Dikatakan ahlu sunnah karena mereka mengikuti sunnah. Dikatakan al-jamaah karena mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum.
Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'alim. Wahai orang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Artinya di sini tidak boleh kita mendahului Allah dan Rasulnya baik dalam bentuk perkataan atau perbuatan. Gak boleh kita menyalahi Al-Quran Sunnah. Kata Ibnu Abbas, bagaimana disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ketika menafsirkan ayat ini, kata Ibnu Abbas, la taqulu khilafal kitab wa sunnah. Jangan kalian berkata yang menyalahi Al-Quran dan Sunnah. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, la tuqaddimu baina yadayi wa rasuli, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Artinya jangan kalian mendahului dengan perkataan atau perbuatan. Jangan. Jadi apa yang dikerjakan Rasul kita kerjakan, yang tidak dikerjakan yang kita lakukan. Kita mengikuti. Kita ini muttabi', yang mengikuti Rasulullah SAW, ittiba'. Kalau kita mau dicintai oleh Rasulnya, ittiba'. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dalam surah Ali Imran ayat 31. Katakanlah, seandainya kamu cinta kepada Allah, maka ikuti aku, ikuti Rasulullah SAW. Insya Allah akan cinta kepada kalian dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Jadi nggak boleh mendahului Allah dan Rasulnya. Artinya di sini tidak boleh orang berbuat apa? Nggak boleh berbuat bid'ah, nggak boleh. Hukumnya haram. Jangan mengadakan sesuatu yang Allah dan Rasulnya tidak jelaskan dalam Al-Quran Sunnah. Nggak boleh kita mengadakan ibadah atau cara-cara ibadah yang tidak dilakukan. Dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi, ay la tusri'u fil asya'i baina yadayhi ay qablahu bal kunu taba'an lahu fi jami'il umur. Kata Ibnu Katsir, jangan kalian tergesa-gesa dalam segala sesuatu di hadapan Allah dan Rasulnya atau di hadapan Rasulullah SAW. Hendaknya kalian, artinya jangan kalian melakukan sebelum beliau lakukan. Bahkan kalian wajib menjadi pengikut Rasulullah SAW dalam semua perkara. Kalau Rasulullah itu kerjakan, kita kerjakan. Kalau tidak, jangan. Jangan mengadakan sesuatu yang tidak ada contohnya. Jangan. Karena agama ini sudah sempurna. Kita wajib untuk ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib untuk mengikutinya. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Ighathatul Lahafan min Masayidi Syaitan, di juz yang kedua yang ditakhrij oleh Syekh Al-Albani dan dihakik oleh Syekh Ali Hasan. Ketika Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan tentang fitnah, fitnah itu ada dua, kata beliau, fitnah syubuhat dan fitnah asyahawat. Dan fitnah asyubuhat wahia a'zamul fitnataini. Fitnah syubuhat itu fitnah yang paling besar dari dua fitnah. Fitnah ada dua, fitnah syubuhat dan fitnah syahwat. Dan setiap hari hati manusia didatangi oleh fitnah ini. Terkadang terkumpul pada seorang hamba dua fitnah ini, terkadang tidak. Qad yajtami'anil 'abdi wa qad yanfaridu bi ihdahuma. Terkadang berkumpul pada seorang hamba dua fitnah ini, terkadang hanya satu saja. Fitnah syubhat disebabkan karena lemahnya hatinya dia dan juga
sedikitnya ilmu. Adapun fitnah syahwat itu karena dia mendahulukan hawa nafsunya dan juga rusak tujuannya. Fasadul qasdi wa husulul hawa. Kemudian yang saya mau tekankan di sini berkaitan dengan bagaimana kita selamat dari fitnah ini, fitnah syubhat. Panjang Ibnu Qayyim bawakan, saya nggak bacakan semuanya. Bagaimana untuk selamat dari fitnah ini? Kata beliau begini, wala yunji min hadhil fitnati illa tajridu ittiba'ir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa tahkimuhu fi diqqid din wa jillihi zahiri wa batinihi aqaidihi wa a'malihi haqa'iqihi wa syara'ihi فيتلقى عنه حقائق الإيمان وشرائع الإسلام وما يثبته الله من الصفات والأفعال والأسماء وما ينفي عنه كما يتلقى عنه وجوب الصلوات وأوقاتها وعدادها ومقادر نصب الزكاة ومستحقيها ووجوب الوضوء والغسل ووجوب الوضوء والغسل من الجنابة وصوم رمضان فلا يجعله رسولا في شيء دون شيء. Nah, perhatikan di sini. فلا يجعل رسولا في شيء دون شيء من أمور الدين بل هو رسول في كل شيء تحتاج إليه الأمة في العلم والعمل لا يتلقى إلا عنه ولا يؤخذ إلا منه فالهدى kulluhu dairun ala aqwalihi wa af'alihi wa kullu ma kharaja anha fahuwa dhalalun. Bagus perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Fitnah ini fitnah syahwat dan syubhat, fitnah syubhat dan syahwat ini orang tidak bisa selamat kecuali dengan ittiba'i Rasul. Sebelumnya beliau menjelaskan bahwa fitnah ini, fitnah syubhat dan syahwat ini ma'aluha ilal kufri wan nifaq. Sebelumnya fitnah syubhat dan syahwat itu nanti ujung-ujungnya terakhirnya orang itu jadi kufur atau munafik. Nauzubillah nasallallahu. Dan ini udah banyak yang kena. Jadi munafik dia. Kalau dia tidak hati-hati tentang fitnah syahwat dan syubhat, dia jadi munafik atau kufur dia. Kemudian setelah itu Ibnu Qayyim membawakan walanji min hadhil fitnah ila tajrid ittiba'i rasul, dan tidak selamat dari fitnah-fitnah ini syubhat dan syahwat kecuali dengan kita memurnikan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga menjadikan sunnah beliau sebagai hakim, menjadikan beliau sebagai hakim dalam masalah agama ini, baik masalah yang kecil, masalah yang besar, yang lahir, yang batin, masalah akidah, masalah amal, hakikatnya, syariatnya. Karena kita tidak akan dapat ilmu tentang hakikat iman dan hakikat Islam dan syariat Islam kecuali dari beliau. Dan juga apa yang beliau tetapkan dari sifat-sifat Allah, perbuatan Allah, nama-nama Allah, dan apa yang dinafikan dari sifat dan juga dari nama-nama Allah. Sebagaimana mereka menerima tentang wajibnya sholat yang 5 waktu, tentang waktu-waktunya, jumlah bilangannya, tentang kadar nisab zakat dan siapa mustahik zakat, tentang wajibnya wudu, tentang wajibnya mandi dari janabah, tentang wajibnya puasa Ramadan. Maka tidak boleh, perhatikan di sini, perhatikan, tidak boleh dia menjadikan rasul pada sesuatu dengan meninggalkan yang lain dalam semua perkara. Kita jadikan Rasulullah dalam, kita mengikuti Rasulullah dalam masalah sholat, kita juga wajib mengikuti Rasulullah dalam semua hal. Jangan menjadikan Rasul pada satu hal, meninggalkan Rasul pada hal yang lain, gak boleh. Dalam semua urusan agama, bahkan beliau sebagai Rasulullah SAW dalam segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat ini dalam ilmu dan amal.
Karena tidak orang bisa menuntut ilmu kecuali dari beliau, dan tidak bisa mengambil ilmu kecuali dari beliau. Petunjuk itu semuanya beredar atas perkataan beliau dan perbuatan beliau. Semua yang keluar dari perkataan beliau semuanya sesat. Perhatikan tuh. Semua yang keluar dari sunnah Nabi semuanya sesat. Semua yang keluar dari Quran dan sunnah semuanya sesat. Ini penting ini. Jadi bahwa al-huda kulluhu dairun ala aqwalihi wa af'alihi wa kullu ma kharaja anha fahuwa dhalalun. Petunjuk itu semuanya beredar atas perkataan beliau dan perbuatan beliau. Semua yang keluar darinya maka sesat. Makanya petunjuk Nabi sudah menyebutkan wa khairul hadi hadi Muhammadin SAW wa khairul huda Muhammad SAW. Sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad SAW. Artinya wajib kita untuk mengikuti petunjuk beliau. Wajib. Karena disitulah yang membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang membawa manusia ke surga dengan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan orang sudah mengetahui itu dari semua yang ditulis oleh para ulama tentang beliau di Quran, di Sunnah. Orang tinggal mengikuti petunjuk beliau. Kemudian perkataan yang sama juga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini dalam Ighathatul Lahfan di juz yang kedua. Di juz yang kedua halaman 887 sampai halaman 891. Yang ditakhrij oleh Syekh Albani dan ditahqiq oleh Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid rahimahumullah. Kemudian di dalam kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyah oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di juz yang kelima, kata beliau begini, perhatikan, wal wajibu ala kulli muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah ayakuna aslu qasdihi tauhid Allah bi'ibadati wahda la syarika lah wa ta'ata rasulih sallallahu alaihi wasallam yaduru ala dhalik wa yattabi'u aina wajadahu wa ya'lamu anna afdalul khalqi ba'dal anbiya humus sahabatu fala yantasiru li syakhsin intisaran mutlaqan amman illa li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala li ta'ifatin intisaran mutlaqan amman illa lis sahabati radhiyallahu majma'in fa innal huda, perhatikan, fa innal huda yaduru ma'ar rasuli sallallahu alaihi wasallam haitsu dara wa yaduru ma'a ashabi duna ashabi ghairihi haitsu daru fa idza ajma'u lam yujmu ala khata'in qat بخلاف أصحاب عالم من العلماء فإنهم قد يجمعون على خطأ. Dan seterusnya kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Minhajus Sunnah An-Nabawiyah fi naqdi kalam Syiah wal Qadariyah, kata beliau, wajib atas setiap muslim yang bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, hendaknya tujuan dia, pokok tujuan dia bagaimana dia mentauhidkan Allah dalam beribadah kepadanya, tidak sekutu bagi Allah. Tujuan kita dalam hidup ini bagaimana kita mentauhidkan Allah dan taat kepada Rasulullah SAW, dan berputar di situ kehidupan kita, berputar taat kepada Allah, taat kepada Rasul, mentauhidkan Allah dan taat kepada Rasulullah SAW. Mengikutinya di mana dia mendapatinya, dan dia wajib mengetahui bahwa seutama makhluk sesudah para nabi adalah para sahabat. Seutama makhluk sesudah para nabi adalah para sahabat radhiyallahu ajmain. Dia tidak boleh membela seseorang dengan pembelaan yang mutlak dan umum kecuali untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh dia membela segolongan manusia dengan pembelaan yang mutlak dan umum kecuali kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain.
Kenapa demikian? Karena petunjuk beredar bersama Rasulullah SAW di mana Rasulullah berada, dan petunjuk beredar bersama para sahabatnya, tidak sahabat yang lainnya. Di mana saja mereka beredar. Artinya ijma'nya para sahabat adalah maksum. Ijma'nya para sahabat merupakan hujjah. Maka disebutkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Al-Ijma'. Yang ijma' sahabat. Karena ijma'nya mereka adalah maksum, nggak boleh menyalahi ijma'nya para sahabat. Maksum. Dan ini sudah kita bahas di awal-awal pembahasan kita tentang prinsip dalam mengambil dalil, sudah kita bahas. Di antara dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dan juga yang lainnya tentang ijma'nya para sahabat maksum, yaitu ayat dalam Al-Quran di dalam surah An-Nisa di ayat 115, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul, sudah jelas baginya petunjuk, dan mengikuti jalan selain jalannya para sahabat, kaum mukminin pada waktu itu para sahabat, kami akan palingkan kemana dia berpaling, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam, dan jahanam sejak tempat kembali. Ini menunjukkan bahwa wajib kita mengikuti jejaknya para sahabat, dan menunjukkan bahwa ijma'nya para sahabat adalah maksum dengan dasar ayat ini. Penjelasan bagus bahwa kita wajib untuk apa? Mengikuti Rasulullah SAW dan mengikuti siapa? Para sahabatnya. Nanti untuk bisa lihat dalam Ighathatul Lahfan dan juga dalam kitab Minhajus Sunnah An-Nawawiyah. Kita masuk selanjutnya. Ayat dalam surah An-Nur. Allah berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih yahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun wa man yuti'i Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqi fa ulaika humul faizun." Sesungguhnya hanyalah ucapan orang-orang mukmin apabila mereka diajak kepada Allah Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara dalam mereka berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, dan dia takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Jadi ketika sudah datang dalil dari Quran dan Sunnah, kewajiban dia apa? Sami'na wa ata'na, jangan dibantah. Kalau dibawakan dalil dari Quran Sunnah, sami'na wa ata'na. Sekarang banyak orang membantah. Bantahnya dengan apa? Kalau dulu orang-orang filsafat bantahnya dengan apa? Dengan ra'yu bantahnya. Sekarang bantahnya dengan apa? Dengan kata ustad, kata syekh, fatwa masyayikh. Jadi dalil ditolak oleh apa? Fatwa. Ini orang tidak punya pengagungan kepada nas Al-Quran Sunnah. Kita wajib ta'zimul ilm dan wajib ta'zimun nusus. Perhatikan tuh. Wajib kita mengagungkan ilmu, itu wahyu, dan wajib kita mengagungkan Quran dan Sunnah lebih dari semuanya. Quran dan Sunnah di atas semua yang ada, di atas masyayikh, ulama, imam, Quran dan Sunnah. Karena begitulah para imam mengajarkan kepada kita. Jangan ikuti pendapatku kalau pendapatku menyalahi Quran dan Sunnah. Itu yang harus pegang mestinya. Jangan begitu bawakan dalil kata masyayikh, ada fatwa masyayikh. Berarti fatwa masyayikh lebih tinggi dari apa? Dari dalil. Di mana akalnya dia? Waras apa enggak dia? Buat apa dia belajar puluhan tahun? Mestinya yang dihormati, yang diagungkan wahyu Al-Quran Sunnah, yang kita kalau berpegang tidak akan sesat selama-lamanya, bukan fatwanya masyayikh. Kita menghormati ahli ilmu, wajib kita hormati mereka, dan cinta kepada ahli ilmu wajib. Tapi ketika bertentangan dengan Quran Sunnah, kita wajib mendahulukan Al-Quran dan Sunnah. Dan begitu perkataan para ulama semuanya. Perhatikan tuh, ini penting untuk antum dalam semua kehidupan. Saya dulu pernah membawakan perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya As-Sawa'iq Al-Mursalah.
Beliau menyebutkan tentang perbedaan antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Ada berapa poin? Yang ngaji ada berapa poin? Ada berapa? Tahun yang lalu saya bawakan. Bengang, bengong. Antum gak ngaji, cuma duduk aja badannya. Berapa poin? 12 poin. Yang ngaji sebut 12 poin. Itu yang ngaji itu. Yang lain gak ngaji, cuma bengang, bengong aja. Antum perbaiki lagi tuh. Kalau ngaji antum catat semuanya. Antum gak dapat ketinggalan, antum minta kepada yang udah datang duluan. Saya kemarin gak ngaji karena sakit. Mana catatan yang kemarin? Saya mau catat. Itu orang thalibul ilm. Nah, itu. Gak hilang begitu aja. Ilmu gak boleh hilang, harus catat. Qayyidul ilma bil kitab, kata Nabi SAW. Catat ilmu itu dengan, ikat ilmu itu dengan catatan. Dijelaskan oleh Imam Qayyim di antara perbedaan. Saya nggak bacakan semuanya karena sudah saya bacakan 12 poin itu. Dan juga sudah ada videonya, untuk lihat lagi, ulangi lagi itu. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim di antaranya bahwa ahlu sunnah yatrukuna aqwalan nas lahum wal bid'ah yatrukuna di aqwalin nas. Ahlu sunnah meninggalkan perkataan manusia karena mengikuti sunnah. Ahlu sunnah meninggalkan perkataan manusia. Siapa yang manusia ini? Ustadz, dai, syekh, imam, dia tinggalkan. Karena apa? Mengikuti sunnah. Sedangkan ahlul bid'ah meninggalkan sunnah karena apa? Karena perkataan manusia. Dia tinggalkan sunnah karena perkataan manusia. Kemudian dijelaskan lagi Ibnu Qayyim bahwa ahla sunnah ya'riduna aqwalan nas alaihim fama wafaqaha qabilu wa ma khalafa tarahu, wa ahlul bid'ah ya'ridunaha ala ara'ir rijal fama wafaqa ara'aha minha qabilu wa ma khalafa taraku wa ta'awwalu. Ahlu sunnah menimbang perkataan manusia dengan sunnah. Apa saja yang dari perkataan tersebut yang sesuai dengan sunnah, maka mereka terima. Apa saja yang menyelisih Quran dan sunnah, mereka buang. Beda dengan ahlul bidah. Kalau ahlul bidah, mereka menimbang sunnah dengan pendapat manusia. Apa saja dari sunnah yang sesuai dengan pendapat manusia, mereka terima. Apa yang tidak sesuai dengan pendapat manusia, mereka tinggalkan atau mereka takwil. Yang diikut oleh mereka siapa? Pendapat manusia. Kalau ahlus sunnah, ikuti dalil. Ikuti dalil. Perkataan manusia harus ditimbang dengan Quran dan sunnah. Kemudian di antara ciri ahlus sunnah, anna ala sunnah yad'una 'inda tanazu'i ila tahakumi ilaiha duna ara'i rijal wa 'uquliha, wa ahlul bid'ah yad'una ila tahakumi ila ara'i rijal wa ma'qulatiha. Ahlus sunnah mengajak manusia ketika berselisih untuk berhukum kepada sunnah dengan dasar ayat Al-Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Di surah An-Nisa ayat 59, apabila kalian berselisih tentang suatu dalam masalah agama, kembalikan kepada Allah dan kembalikan kepada Rasul. Kembalikan kepada Allah kepada apa? Quran. Kembalikan kepada Rasul kepada apa? Sunnah. Ahlus sunnah mengajak manusia ketika berselisih untuk berhukum kepada sunnah, bukan kepada pendapat ulama, bukan kepada akal mereka, bukan. Sedangkan ahlul bidah mengajak manusia ketika berselisih untuk berhukum kepada pendapat siapa? Ulama dan akal mereka. Ahlul bidah, ciri ahlul bidah kata Ibnu Qayyim, mengajak manusia ketika berselisih berhukum kepada apa? Pendapat ulama dan akal mereka. Kalau ahlus sunnah berhukum kepada apa? Quran dan sunnah. Kemudian ahlus sunnah idza sahat lahum sunnah Rasulullah SAW lam yatawaqqafu 'anil amal biha wa i'tiqadi mujibiha ala aywafiqaha muwafiqun bal yubadiruna ila al-amal biha min ghairi nadharin ila man wafaqa aw khalafaha. Jadi Ibnu Qayyim rahimahullah, ahlus sunnah apabila telah sahih satu sunnah dari Rasulullah SAW, maka mereka tidak lantas diam diri dari mengamalkan, bahkan mereka meyakini dan mengamalkannya. Apakah ada orang setuju atau enggak setuju? Mereka segera mengamalkannya tanpa melihat kepada orang yang setuju dengannya atau tidak. Kita ini enggak butuh orang setuju enggak setuju.
Kalau sudah dalilnya sahih, amalkan. Kemudian juga kata Ibnu Qayyim, anna ala sunnah innama yansuruna al-haditha as-sahiha wal athara as-salafiyyata wa ahlal bid'ah yansuruna maqalatihim wa madhahibahum. Al-sunnah hanya membela hadis Nabi yang sahih dan athar-athar salafus saleh, sedangkan al-bid'ah mereka membela pendapat dan madhab mereka. Kemudian kata Ibnu Qayyim lagi rahimahullah, bahwa ahla sunnah innama yuwaluna wa yu'aduna la sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahlal bid'ah yuwaluna wa yu'aduna ala aqwalin ibtada'uha. Ahlu sunnah hanya loyal dan benci atas dasar sunnah. Ahlu sunnah hanya loyal dan benci atas dasar sunnah Nabi SAW. Sedangkan ahlu bidah mereka loyal dan benci atas dasar pendapat-pendapat yang mereka ada-adakan. Itu ahlu bidah. Kemudian Ibnu Qayyim lagi rahimahullah, anna ala sunnah idza qila qala Allah qala Rasulullah sallallahu waqafat qulubuhum 'inda dzalik wa lam ta'duhu ila ahdin siwa wa lam taltafit ila madza qala fulanun wa fulanun wa ahlul bid'ah bi khilafi dzalik. Kata beliau, ahlu sunnah apabila dikatakan kepada mereka firman Allah dan sabda Nabi-Nya SAW, maka hati mereka berhenti padanya. Sami'na wa ata'na, dan tidak melampauinya. Sudah, kalau sudah datang dalil sami'na wa ata'na. Mereka tidak menoleh kepada pendapat fulan. Berbeda dengan ahlul bid'ah. Sudah datang dalil, mereka cari lagi bagaimana menolak dalil. Bagaimana menolak dalil, itu ahlul bid'ah. Ada perkataan dia pendapat yang lain yang menyalahi dalil, mereka ikut yang menyalahi dalil. Itu ahlul bid'ah. Kemudian lagi kata Ibnu Qayyim yang terakhir, kata beliau, anna al-bid'ah ya'khuduna minas sunnati ma wafaqa ahwa'ahum sahihan kana aw dha'ifan wa yatrukuna ma lam yuwafiq ahwa'ahum min al-ahadits as-sahihati fa idza ajazu an raddihi nafawhu iwajan bit ta'wilat al-mustanqarah allati hiya tahrifun lahu an mawadhi'ihi wa ala sunnah laysa lahum hawa fi ghairiha. Al-bidah mengambil sunnah yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, baik itu sunnah yang sahih maupun yang dhaif. Al-bidah mengambil sunnah yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, baik itu sahih maupun dhaif. Mereka juga meninggalkan hadis-hadis Nabi yang sahih yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ketika mereka tidak mampu lagi menolaknya, hadis yang sahih itu, mereka membengkokkannya dengan takwil-takwil yang mungkar, yang merupakan perubahan terhadap sunnah tersebut dari tempatnya. Sedangkan sunnah mereka menempatkan hawa nafsu pada selainnya, bukan pada dalil. Artinya dalil itu harus diikut. Ini dibawakan oleh Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Mukhtasar As-Sawa'iq Al-Mursalah di juz yang keempat, yang ditahqiq oleh Dr. Al-Hasan bin Abdurrahman Al-Alawi. Jadi ini kita harus berbeda dengan al-bidah. Sekarang kadang-kadang kita ini hampir sama dengan al-bidah. Kalau sudah datang dalil, ditolak dalil. Ada enggak pendapat ustadz ya? Apa enggak pendapat syekh? Adakah pendapat ulama? Bagaimana menolak dalil? Mestinya kan kalau datang dalil, bagaimana kita mengamalkan dalil itu? Bukan menolak dalil. Kadang-kadang ditolak dalil itu karena apa? Yang nyampaikannya ustadz kampungan, nggak punya titel, sedangkan mereka punya titel, jadi harus diterima. Kan nggak boleh dalam Islam. Kalau dalil dibawakan oleh siapa saja wajib terima. Sami'na wa ata'na. Kemudian yang terakhir di sini, sampai sini dulu, nanti pekan depan baru kita lanjutkan. Yaitu Nabi Rasulullah SAW bersabda, inni qad taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati wa lan yatafarraqu hatta yarida alayya al-hawdha. Kata Nabi SAW, sungguh aku telah tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat apabila kalian berpegang teguh pada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Keduanya tidak akan berpisah hingga keduanya datang kepadaku di telaga.
Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dan Baihaqi dalam sunannya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan juga Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Sanad hadis ini hasan. Jadi Nabi sudah menyebutkan, aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan sesat sama berpegang dengan dua perkara, yaitu kitabullah wa sunnati. Makanya kita wajib belajar ini. Belajar. Dan waktunya lama. Waktunya lama. Seandainya kalau waktu kita ini dari 24 jam itu. 24 jam nih, seandainya. Semua 24 jam buat mempelajari Quran Sunnah, tetap nggak cukup. Nggak cukup. Makanya saya heran kok masih ada orang yang main-main. Ya, sibuk dengan kegiatan yang nggak ada manfaatnya. Antum lihat para ulama, itu habis waktunya sampai 20 jam sampai ditinggalkan tidurnya. Paling tidur cuma 4 jam. Semua apa? Baca kitab, semua bahas kitab, menghafalkan Quran, menghafalkan hadis, lihat syarahnya, lihat sanadnya, hadis sahih atau tidak. Sampai begitu perjalanan para ulama. Semuanya seperti itu. Ulama Sunnah. Enggak seperti sekarang. Sibuk dengan yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Kita sibukkan dengan ilmu. Kalau kita katakan nggak akan sesat sama kita berpegang pada Quran Sunnah, kita wajib belajar Sunnah dong. Baca kitabullah. Setiap hari minimal 1 juz atau 2 juz. Baca tafsirnya. Hadis baca tiap hari. Antum tamatkan Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad. Tamatkan tiap hari. Sibuk dengan ilmu. Bukan sibuk dengan berita, dengan gosip. Ini kan habis waktu dengan HP. Tiap hari itu habis tuh waktunya dengan HP. Baca berita, baca SMS, baca WA, baca segala macam, sudah nggak ada manfaatnya sama sekali. Antum sibukkan dengan ilmu. Antum ini pelajar, thalibul ilm, antum para dai, sibukkan dengan ilmu. Sibukkan dengan ilmu. Jangan sibukkan dengan yang lain, jangan. Hidup kita untuk ilmu, hidup kita untuk mengamalkan ilmu, hidup kita untuk mendakwakan ilmu kepada umat ini. Kalau antum sudah nuntut ilmu, berarti kewajiban antum itu. Kemudian jangan lupa sampaikan kepada keluarga. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai yang beriman, jaga diri kamu dan keluarga dari api neraka. Jaga diri kamu dan keluarga dari api neraka. Ajarkan mereka tentang Islam. Karena banyak yang sibuk dengan belajar tapi istrinya diperhatikan. Anaknya perhatikan. Sibuk dengan dakwah, istri dan anaknya diperhatikan. Jaga itu semuanya. Ini perintah nas Al-Quran dan Sunnah. Jadi ini penting untuk antum pahami, karena ini ilmu. Antum harus betul-betul sibuk dengan ilmu. Jangan sibuk dengan yang lain. Amalkan ilmu. Jangan sibuk dengan seperti yang sekarang ini. Sibuk dah dengan donasi, peduli segala macam. Tiap hari udah itu. Itu udah ada orang yang ngurus. Antum nggak ngurus, apa mereka nggak makan? Seandainya antum nggak ngurus, makan nggak mereka? Makan. Terus suka udah donasi terus. Apalagi ntar menjelang Ramadan nih, donasi puasa. Terus. Zaman Nabi orang cuma 1 butir kurma dengan air putih cukup udah, nggak ribut mereka. Karena donasi, uang orang mau dibawa kemana itu? Apa itu nggak fitnah nanti? Berat. Ini semua donasi. Ini menjelekkan nama dakwah salaf, jelek dengan sebab mereka itu. Antum sibuk dengan ilmu dan ilmu. Sibuk dengan amal soleh. Antum sibuk kan tiap hari. Apa antum amal? Antum berbakti pada orang tua. Sudah belum antum berbakti pada orang tua? Sibukkan berbakti pada orang tua tiap hari. Antum nggak akan celaka selama-lamanya. Kalau antum berbakti pada orang tua, antum nggak akan celaka. Antum berpegang teguh pada Quran Sunnah, antum nggak akan celaka. Karena Allah berfirman, "Wa man ittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang berpegang teguh pada Al-Quran Sunnah ini nggak akan celaka dia, nggak akan sesat, nggak akan celaka. Kalau kita baca Quran tiap hari, memperbanyak baca Quran, baca artinya, baca terjemahnya, baca tafsirnya, antum nggak akan celaka. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Di surah Thaha ayat yang kedua. Kami tidak turunkan Al-Quran untuk membuat celaka kalian. Berarti sibuk dengan ilmu, sibuk dengan Quran, sibuk dengan Sunnah. Jangan sibuk dengan yang lain. Kemudian sibuk dengan orang tua. Perhatikan tuh orang tua. Kalau udah orang tua suruh, sami'na wa ata'na. Jangan bilang tidak, bantu orang tua. Berbakti pada orang tua, nggak akan celaka selama-lamanya. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Allah mewasiatkan kepada aku untuk aku berbakti pada orang tuaku dan aku tidak jadikan orang yang sombong dan celaka.
Selama antum berbakti orang tua, antum nggak akan celaka selama-lamanya. Sibukkan itu, bantu orang tua tiap hari. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.